Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasih Tuhan, kalau Anda melihat di media-media sosial, Anda akan dapat menemukan banyak video yang diunggah oleh para konten kreator atau sosial media influencer dengan tema eksperimen sosial. Satu kali saya pernah melihat sebuah video eksperimen sosial yang memang dengan sengaja dibuat dan diunggah oleh salah seorang konten kreator, saudara. Video ini menceritakan kira-kira begini, ada seorang yang kaya raya, seorang yang sebetulnya sangat berpendidikan, status sosialnya baik di tengah masyarakat, tapi seorang ini kemudian menyamar menjadi seorang yang penampilannya sangat sederhana sekali, bahkan kelihatan lusuh, kelihatan seperti orang yang miskin, saudara. Wajahnya pun kelihatan tidak segar, pakaiannya compang-camping, dan dia mencoba untuk masuk ke sebuah restoran yang mewah. Nah, video eksperimen sosial ini memang sengaja dibuat untuk melihat bagaimana respon dari para pelayan di restoran itu dan orang-orang yang melihat seorang yang kelihatan tidak meyakinkan ini masuk ke sebuah restoran yang sangat mewah sekali. Dan seperti sudah bisa diduga, video itu menunjukkan bahwa ketika seorang yang menyamar menjadi orang miskin ini mencoba untuk masuk ke restoran itu, ternyata dia diperlakukan secara berbeda, saudara. Dia tidak disambut seperti selayaknya orang lain dengan penampilan yang meyakinkan, penampilan yang menunjukkan bahwa dia punya kelas, punya status sosial yang baik di tengah masyarakat. Bahkan orang-orang sekitar yang melihat dia, memandang dia dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sudah bisa menduga bagaimana respon orang ketika melihat orang yang berpenampilan tidak semeyakinkan itu. Apalagi di tengah sebuah restoran yang sangat mewah sekali. Itu adalah suatu hal yang wajar kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana ketika hal itu terjadi di tengah gereja? Bagaimana ketika pembedaan-pembedaan seperti ini justru terjadi di tengah komunitas Kristen? Nah, hal itulah saudara yang terjadi di dalam jemaat, di dalam gereja yang disapa oleh surat Yakobus ini. Ada perlakuan terhadap saudara seiman yang kaya pada waktu itu yang lebih spesial dibandingkan perlakuan terhadap mereka yang miskin. Ada favoritisme tertentu terhadap orang-orang yang kaya dibandingkan orang-orang yang miskin. Ada pembedaan. Ada orang yang saling menghakimi satu dengan yang lain karena penampilan luarnya. Mereka dinilai dengan pikiran-pikiran yang jahat. Jadi menarik, saudara. Pada waktu itu surat ini berbicara dengan sangat keras. Ketika di tengah jemaat Kristen, di tengah komunitas Kristen, ada orang yang dinilai bukan karena kemanusiaannya. Ada orang yang dihargai bukan karena kemanusiaannya, tetapi karena harta kepemilikannya, karena penampilannya, karena status ekonomi, karena status sosialnya, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi ironis. Ketika hal itu justru terjadi di tengah komunitas Kristen yang seharusnya memiliki watak yang utama seperti yang pernah diajarkan oleh Yesus sendiri dalam hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Yakobus dengan keras menegur. Dia mengingatkan bahwa tindakan pembedaan seperti ini bukan cuma ketidakramahan, saudara. Kalau kita melihat video-video eksperimen seperti tadi, mungkin kita hanya akan mengatakan, orang itu bertindak dengan sangat tidak ramah. Orang yang miskin diperlakukan dengan sangat tidak ramah di tengah masyarakat. Itu pemandangan yang kita lihat sehari-hari. Dan tentu kita hanya akan mengatakan, orang tidak ramah terhadap dia. Tetapi Yakobus menegaskan bahwa tindakan seperti ini bukan cuma ketidakramahan, tetapi tindakan yang seperti ini adalah tindakan dosa. Ini adalah perbuatan dosa. Karena dia mengingkari watak atau karakter dari Kristenan atau iman Kristen, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang menjadi berharga karena kemanusiaannya, bukan karena apa yang ada pada dirinya, harta miliknya, penampilannya, status ekonomi dan sosialnya. Saudaraku, pertanyaan buat kita hari ini, apakah kita juga sudah memandang sesama kita sama seperti Kristus memandang dia? Sama seperti Kristus pun mengasihi dan menerima kita tanpa syarat.
Biarkanlah setiap orang yang berjumpa dengan kita hari ini, yang kita layani, juga melihat Kristus di dalam diri kita. Kita menghargai mereka karena kemanusiaan mereka, karena mereka dicintai oleh Kristus. Selamat berkarya, selamat menghadirkan Kristus. Tuhan memberkati.